Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat. Hari ini bertemu dengan guru fisika baru. Nama saya Hilya Hasanah. Sekarang kita akan belajar mengenai vektor. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengenal apa itu vektor. Yang kedua, menganalisis perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Yang ketiga, menerapkan materi vektor menggunakan media gambar. Yang keempat, memahami cara menggambar penjumlahan vektor menggunakan metode poligon. Yang kelima, memahami cara menggambar penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Dan yang terakhir, memahami cara menggambar pengurangan vektor. Nah, pada bab sebelumnya tentang pengukuran, di sana kita telah belajar tentang ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, ya kan? Nah, di materi vektor kali ini kita akan membahas lagi tentang besaran. Tapi besaran dalam vektor ini dilihat menurut arahnya. Besaran di bab vektor ini ada dua, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, sekarang kita lihat contohnya sebagai berikut. Pada suatu hari, Ani pergi ke pasar untuk membeli stroberi sebanyak 2 kilo. Lalu Ani pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ibu Ani meminta kembali untuk membeli stroberi dikarenakan kurang stroberinya. Nah, maka Ani pergi kembali ke pasar untuk membeli stroberi sebanyak 2 kilo. Nah, di sini kita hitung berapa banyak buah stroberi yang telah Ani beli, maka jumlahnya yaitu 4 kilo. Nah, sekarang kita lihat ada pesawat terbang ke arah kiri dengan kecepatan 150 km per jam. Tapi pesawat itu tertiup angin yang berlawanan arah dengan kecepatan angin tersebut 30 km per jam. Nah, kita hitung nih kecepatan dari pesawat itu berapa. Apakah kecepatan pesawat tersebut 180 km per jam? Tentu saja tidak, karena di sini ada unsur arah. Jadi arah pesawat dengan arah angin itu berlawanan, maka kecepatan pesawat tidak akan 180 km per jam. Nah, ilustrasi atau contoh ini merupakan gambaran dari apa itu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilainya saja dan tidak memiliki arah. Contoh dari besaran skalar itu adalah massa, volume, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih ini dikatakan besaran skalar? Contohnya adalah yang tadi, di mana Ani pergi ke pasar membeli stroberi dengan total 4 kg. Jadi di sini nilainya adalah Ani membeli 4 kg stroberi. Nah, dan di sini ada tertulis tidak memiliki arah. Jadi di sini besaran ini tidak dilihat. Perjuangan Ani pergi dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah lagi, dari rumah ke pasar lagi, itu tidak dilihat. Jadi yang dilihat hanya berapa banyak stroberi yang dibeli oleh Ani, yaitu 4 kg. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Contoh dari besaran vektor ini adalah kecepatan, gaya,
posisi, dan juga lain sebagainya. Nah, kenapa sih besaran vektor ini harus memiliki dua-duanya, yaitu nilai dan besarnya? Kita lihat contohnya, yaitu tadi pesawat tersebut memiliki nilai, yaitu kecepatannya sebesar 150 km per jam, dan juga arahnya, yaitu dia bergerak ke kiri. Begitupun dengan anginnya, dia memiliki besaran yaitu 30 km per jam, maksudnya memiliki nilai 30 km per jam, dan juga arahnya berlawanan, sehingga total dari kecepatan pesawat tersebut tidak bisa ya tadi dijumlahkan begitu saja 150 km ditambah dengan 30 km per jam. Begitu, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan arah dalam vektor. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan notasi vektor atau cara penulisan dari vektor tersebut. Jadi simbol vektor tersebut dengan huruf cetak tebal seperti V di bold atau dengan garis di atasnya, V bar namanya. Nah, di sini ada contohnya, contoh dari besaran vektor itu, kecepatan itu ditulisnya seperti itu. Nah, percepatan ditulisnya seperti ini, A dengan tanda panah di atas, kecepatannya itu V dengan tanda panah di atas, gaya itu F dengan tanda panah di atas, momen gaya itu tau, ya seperti T ya, ini namanya tau dengan tanda panah di atas, momentum itu P dengan tanda panah di atas, dan impuls itu I dengan tanda panah di atas. Oke, selanjutnya. Nah, dalam fisika besaran vektor direpresentasikan dengan gambar anak panah. Nah, di sini ada anak panah di mana arah panah itu menunjukkan arah vektor. Ini nih, yang ini kepalanya itu menunjukkan arah vektor. Berarti kalau tanda panah ini menunjukkan ke arah kanan, dan panjang anak panah itu menunjukkan perbandingan besar vektor. Nah, ini nih anak panah itu yang ini, yang garis lurus ini menunjukkan perbandingan besar vektor. Maksudnya adalah dia itu panjangnya seberapa banyak, seberapa besar. Nah, kita lihat. Nah, di sini V1 panjangnya seperti ini ya. Nah, kita lihat V2 itu 2 kali V1. Vektor 2 itu 2 kalinya vektor 1. Nah, maka ini panjang dari anak panahnya ini atau garis lurusnya ini 2 kali dari garis lurus dari V1, ya kan? Nah, terus kita lihat V3 yaitu negatif V1, vektor 3 itu negatif vektor 1. Kenapa disebut negatif? Karena arahnya berlawanan. Awalnya dia ke kanan, sekarang dia ke kiri. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pengurangan atau pengurangan di dalam vektor ini yaitu anak panah yang berubah arah ke arah sebaliknya. Kita lihat ya, ini vektor pertama arahnya ke kanan, sedangkan vektor ketiga arahnya ke kiri, maka dia minus. Nah, kita lihat vektor keempat itu negatif dari 2 kalinya V1 vektor pertama, atau sama dengan negatif vektor kedua. Ini kan panjangnya sama ya dengan vektor kedua, tapi hanya arahnya yang berlawanan, maka dia negatif. Nah, sampai sini sudah mengerti apa itu penggambaran vektornya. Sekarang kita masuk ke cara menggambar arah vektor. Nah, cara menggambar arah vektor itu di sini kita menggunakan diagram Kartesian. Diagram Kartesian itu yang kayak gimana sih? Nah,
Nah, seperti ini diagram kartesian itu yang memiliki panah. Jadi panah arah ke kanan yaitu positif X, panah ke arah kiri itu negatif X, panah ke arah bawah itu negatif Y, sedangkan panah ke arah atas itu positif Y. Nah, sekarang tadi ditulis ulang ya. Kalau yang ke arah kanan yaitu X positif. Kalau yang ke arah kiri X negatif. Kalau yang ke arah bawah Y negatif. Yang ke arah atas Y positif. Nah, penggambarannya seperti ini. Garis ini itu adalah X, dan garis yang tegak ini adalah Y. Seperti itu. Sampai sini sudah mengerti? Jika sudah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat cara menggambarnya melalui contoh. Yang pertama, Ani berjalan ke arah timur sejauh 2 meter. Nah, gimana sih cara menggambarnya? Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu diagram kartesiannya. Untuk arah-arahnya bagaimana? Kita kembali lagi ya ke slide sebelumnya. Nah, untuk arah mata anginnya yang ke arah atas yaitu utara, yang ke arah bawah yaitu selatan, yang ke arah kanan yaitu timur, dan yang ke arah kiri yaitu barat. Seperti itu. Utara ke atas, timur ke kanan, selatan ke bawah, barat ke kiri. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi contoh soalnya. Kita buat diagram kartesiusnya seperti ini ya, udah. A-nya diambil sebagiannya. Itu tadi yang ke atas yaitu arah utara, dan yang ke kanan yaitu arah timur. Nah, seperti itu. Ani berjalan ke arah timur, berarti dia berjalan ke arah sini sejauh 2 meter. Dan kita hitung menggunakan penggaris, misalnya ini 1 dan 2 di sini. Ya, ini 1 meter, 2 meter. Seperti itu. Jadi pertama-tama kita gambar diagram kartesiannya terlebih dahulu, terus tentukan arahnya. Soalnya kan Ani di sini tertera dia ke arah timur. Jadi kita ke arah kanan, lalu sejauh 2 meter ya, di sini disebutkannya 2 meter, berarti hitung menggunakan penggaris. Tapi di sini kita perkecil lagi skalanya. Jadi di sini menggunakan sentimeter. Seperti itu, kita tarik garis panah. Ini 1 meter, 1 cm dan 2 cm, berarti sampai sini panahnya. Nah, sampai sini sudah mengerti. Sekarang kita ke contoh kedua. Vektor kecepatan V besarnya 4 meter per second dan mengarah ke arah timur laut. Pertama, bagaimana tadi caranya? Gambar dulu diagram kartesian, lalu tentukan arah mata anginnya.
Ini utara dan ini timur. Nah, mengarah ke arah timur laut. Nah, timur laut itu adanya di antara apa sih? Jadi, timur laut itu adanya di antara timur dan utara. Berarti dia di antara sini ya. Aduh, maaf. Nah, timur laut berarti ke arah sini ya. Ini tanda panahnya. Lalu kita hitung 4 meter jadi 4 cm, yaitu 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Seperti itu. Ini pokoknya diukurnya harus menggunakan penggaris. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang ada soal Sarah berjalan menuju kantin yang terletak 4 meter dari tempat Sarah berdiri dengan arah yang membentuk sudut sebesar 30 derajat. Gambarkan vektornya. Ini yang pertama adalah gambar terlebih dahulu diagram kartesiannya. Itu ini sumbu X dan ini sumbu Y. Lalu kita tentukan derajatnya, sudutnya membentuk 30 derajat. Lokasi, karena lokasi kantinnya itu membentuk sudut 30 derajat. Nah, seperti ini 30 derajat. Lalu kita tarik garis dari titik 0. Titik 0 itu berada di sini. Lalu kita garis sepanjang 4 meter. Hitung 1, 2, 3, 4 ya. 4 meter. Jadi di sini caranya adalah yang pertama buat dulu diagram kartesiannya. Lalu kita hitung sudutnya itu membentuk berapa derajat. Di sini kan 30 derajat, maka diukur menggunakan busur dari garis X ini ke arah sini sejauh 30 derajat. Lalu ditarik garis lurus dari titik 0 sejauh 4 meter menggunakan penggaris. Seperti itu. Lalu diagram kartesian ini bisa kita hilangkan sebenarnya. Kalau kita sudah mahir, tidak usah menggunakan diagram kartesian juga tidak apa-apa. Tapi dengan cara seperti ini, buat dulu garis bantunya. Garis bantu itu apa? Garis lurus seperti ini ya. Garis lurus seperti ini, garis bantu itu. Lalu ukur derajat sudutnya itu berapa, yaitu 30 derajat, dan tarik garis lurus sebanyak sejauh 4 meter. Atau kalau kita ubah di sini, karena di sini 1 cm, kita ubah skalanya menjadi 4 cm. Jadi jadilah seperti ini ya, tanpa diagram kartesian. Jadi kalau tidak menggunakan derajat kartesian tidak apa-apa. Jadi yang kita sebut sebagai arah dari vektornya itu yang bagian miring ini. Sedangkan yang bagian yang lurus ini adalah hanya garis bantu. Jadi diulangi lagi, yang garis lurus ini adalah garis bantu, sedangkan yang miring ini adalah gambar vektornya. Ya, seperti ini. Yang miring ini adalah gambar vektornya. Jadi Sarah itu berjalan
seperti garis lurus ini. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Gambarlah perpindahan A sejauh 7,5 cm dengan arah 60 derajat ke arah utara. Nah, kalau gini kita pertama-tama apa tadi ya? Menggambarkan terlebih dahulu diagram kartesian, yaitu X dan Y. Lalu ukur menggunakan busur dari arah utara. Tadi kalau ke atas arahnya adalah utara, sedangkan ke kiri adalah barat. Seperti itu. Nah, kan di sini ditulisnya 60 derajat dari ke arah utara. Jadi dihitung 60 derajatnya itu dari sini, garis ini. Dari sini dihitung 60 derajat ke 60 derajat. Ternyata pas diukur hingga sini, lalu tarik garis lurus dari titik 0 sejauh 7,5 cm. Ini menggunakan penggaris ya. Terus kita hilangkan diagram kartesiannya. Buat garis bantu terlebih dahulu, garis lurus, bantu, lalu ukur. Di sini kenapa ditulisnya 30 derajat? Karena kan ini total dari sini itu 90 derajat ya, totalnya itu. Nah, ini sudah digunakan 60, berarti sisanya adalah 90 dikurangi dengan 60, yaitu 30 derajat. Lalu ditarik garis lurus sejauh 7,5 cm. Di hasilnya seperti itu. Diulangi lagi, garis lurus itu adalah garis bantu, dan garis yang miring ini adalah vektornya. Seperti itu. Sudah paham sampai sini? Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi menggambar penjumlahan dan pengurangan dalam vektor. Di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu metode segitiga. Yang pertama metode segitiga, yang kedua menggunakan metode jejar genjang, dan yang ketiga kita menggunakan metode poligon. Ya, masuk yang pertama menggunakan metode segitiga, di mana kita masuk ke dalam penjumlahannya terlebih dahulu. Terdapat vektor A. Vektor A seperti ini ya arah vektornya, dan vektor B seperti ini. Nah, dalam metode segitiga ini karena namanya juga segitiga ya, jadi bentuknya itu harus menyerupai dengan segitiga. Jadi di sini kita hanya menjumlahkan dua buah vektor. Jadi ini kan diketahui yang pertama vektor A dan vektor B bentuknya seperti itu. Nah, vektor A ditambah vektor B itu berapa sih hasilnya? Pertama-tama, jadi caranya seperti ini. Kita pindahkan terlebih dahulu vektor A, ya kan sama. Kita gambarkan terlebih dahulu vektor A-nya. Lalu di ujung panah ini atau di kepala panah ini harus bersambungan dengan bagian belakang dari vektor selanjutnya. Nih, kan ini vektor B. Jadi saya ulangi. Jadi bagian depan panah ini harus menyentuh dengan bagian belakang vektor selanjutnya. Jadi seperti ini. Lalu setelah tergambar seperti ini telah digabung ya. Jadi vektor A ditambah vektor B. Cara melihat ditambahnya itu berarti dia sudah tergabung seperti ini ya. Sudah menempel. Lalu kita tarik garis dari vektor awal mula vektor pertama, ditarik garis hingga akhir vektor terakhir.
Jadi saya ulangi, ditarik garis dari awal mula vektor pertama, kan awalnya dari sini ya, awalnya dari sini ke sini ya, vektornya awal mulanya dari sini ke sini, ke arah kanan, lalu akhir dari vektor A ini menempel dengan awal vektor B, lalu disinilah akhir dari vektor B. Jadi akhir dari penjumlahan itu yang ini, dan awal dari penjumlahan yaitu yang ini. Jadi ditarik garis awal dari vektor pertama, atau di sini disebutnya vektor A, menuju ke akhir dari vektor terakhir, atau di sini disebutnya vektor B ya, akhir dari vektor B. Seperti itu. Itu untuk penjumlahan vektor. Nah, jadi kalau pengurangannya bagaimana? Nah, kita lihat. Kalau untuk pengurangannya, kan pengurangannya berarti vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, di sini kan kita lihat sama aja ya. Kalau dalam matematika, vektor A ditambah dengan negatif vektor B itu sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Kita mempunyai vektor A yang seperti ini, lalu kita memiliki vektor B seperti ini. Nah, kan di materi sebelumnya atau di slide sebelumnya kita sudah pahami bahwa vektor B itu kan awalnya seperti ini. Akan tetapi di sini diminta untuk negatif. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa negatif itu tandanya dia memiliki arah yang berlawanan. Jadi dia arahnya seperti ini. Yang harusnya awalnya ke atas, sekarang dia jadi ke bawah. Nah, ke bawah ini disebut negatif B. Jadi kita tempel vektor A. Nah, di sini jadi vektor A dikurangi vektor B itu berapa sih? Nah, kita gambar terlebih dahulu vektor A. Terus ditambah dengan negatif vektor B, yaitu yang arahnya ke bawah. Ingat tadi ujung dari vektor A harus menempel dengan bagian belakang dari vektor selanjutnya. Ya, ini sudah menempel ya. Lalu cara selanjutnya yaitu hubungkan vektor pertama, awal vektor pertama dengan akhir vektor terakhir, atau awal dari vektor A dan akhir dari vektor B. Jadi ini seperti ini hasilnya kalau pengurangan. Jadi ingat, bedanya pengurangan dengan penjumlahan adalah kalau pengurangan tanda yang sebelum tanda yang maksudnya vektor yang sesudah tanda negatif itu harus diubah arahnya menjadi terbalik dari arah sebelumnya. Seperti ini ya. Ini arahnya, ini karena sudah tanda negatif itu B, berarti awalnya B yang vektornya menuju atas, sekarang kita ubah menjadi vektornya menuju ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ini bentuknya segitiga karena kita menggunakan metode segitiga. Begitu. Sampai sini sudah paham mengenai metode segitiga. Untuk kelanjutan penjumlahannya, cara menjumlahkannya, cara menghitungnya itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu menggunakan metode poligon. Nah, di metode poligon ini, kita baca terlebih dahulu, metode poligon ini digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih. Jadi, metode poligon ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Kan tadi metode segitiga itu hanya bisa menjumlahkan dua vektor saja. Jadi, kalau lebih dari dua,
Itu menggunakan metode poligon ini. Kita lihat penjumlahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama diketahui vektor A seperti ini, lalu vektor B seperti ini, dan vektor C seperti ini. Jadi kita sudah memiliki 3 buah vektor. Nah, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu hasilnya seperti apa sih kalau digambarkan? Nah, pertama-tama kita gambar terlebih dahulu vektor A, gambar ulang vektor A, lalu sambungkan dengan vektor B dengan cara yang sama tadi. Awal dari vektor A, maksudnya bagian depan dari vektor A itu bersentuhan dengan bagian belakang dari vektor B. Nah, kita lihat yang ini kan baru vektor A ditambah vektor B, kita tambahkan ditambah vektor C. Jadi bagian depan dari vektor B menyentuh dengan bagian belakang dari vektor C. Lalu setelah ini kan sudah semua tergambarkan, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Lalu tarik garis dari awal vektor pertama hingga akhir vektor terakhir, atau di sini dari awal vektor A, yaitu ini awal mulanya kan dari sini, hingga akhir vektor C, atau akhirnya kan di sini ya. Jadi tarik garis dari sini ke sini. Maka cara penggambaran dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C adalah seperti ini. Ya, sudah mengerti penjumlahan vektor seperti apa. Untuk metode poligon ini sama ya seperti metode segitiga, akan tetapi di sini menggunakan vektor yang lebih dari 2. Menjumlahkannya untuk vektor yang lebih dari 2. Nah, sekarang kita lihat pengurangannya seperti apa. Untuk pengurangan vektornya, ya seperti tadi, kita lihat vektor A dikurangi vektor B ditambah vektor C. Jadi, kalau di sinonimkan, kalau dalam bahasa Indonesia, persamaannya itu vektor A ditambah negatif vektor B ditambah dengan C. Kita lihat seperti ini caranya. Kita memiliki vektor A, nah lalu vektor B, di sini vektor B-nya itu negatif, berarti tadi kalau negatif itu harus dibalikkan ke arah yang berlawanan. Nah seperti ini vektor min B. Lalu kita memiliki vektor C seperti ini. Nah, vektor A dikurangi vektor B ditambah vektor C itu berapa hasilnya? Kita lihat, kita gambar terlebih dahulu. Ini vektor A. Terus, awal mula vektor A. Ingat yang tadi, awal mula vektor A dari sini menuju sini hingga kepala dari vektor A itu bersentuhan dengan bagian belakang dari vektor B. Lalu bagian kepala dari vektor B ini bersentuhan dengan bagian belakang dari vektor C. Nah, lalu ditarik garis dari awal mula vektor pertama digaris disambungkan menuju akhir dari vektor paling akhir, atau kalau di sini awal mula dari vektor A yang berada di sini itu tarik garis menuju akhir dari vektor C yang berada di sini, sehingga inilah yang tanda merah ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Sampai sini sudah paham untuk metode poligonnya. Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam metode terakhir, yaitu metode jajar genjang. Di metode ini kita akan membahas
atau menggambar menggunakan metode yang nanti hasilnya akan sama seperti bangun ruang, yaitu jajar genjang. Mengingatkan kembali, kita menggambar penjumlahan dan pengurangan ini menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode segitiga, yang kedua metode poligon, dan ini yang terakhir metode jajar genjang. Kita lihat cara penggambarannya seperti apa. Kita mulai dengan penjumlahan untuk 2 buah vektor. Jadi terdapat vektor A dan vektor B yang seperti ini. Lalu untuk vektor A dan ditambah dengan vektor B itu gimana cara penggambarannya? Nah, kita letakkan dulu vektor A, kita gambar ulang, dan vektor B. Nah, untuk metode vektor pada metode jajar genjang ini sedikit berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu di mana jika sebelumnya bagian awal bagian atas itu bersentuhan dengan bagian belakang dari vektor selanjutnya. Jadi harusnya tanda panah ini kan bersentuhan dengan bagian belakang dari vektor B, ya kan? Tapi kalau untuk metode jajar genjang ini tidak seperti itu. Jadi bisa bagian belakang dari vektor A dan bagian belakang dari vektor B bersentuhan seperti ini. Lalu selanjutnya kita gambar lagi vektor A yang sama persis tapi berada di posisi lain, yaitu ada di sini di seberangnya. Jadi kita sebut dengan vektor A aksen, atau disebut kembaran dari vektor A, karena ini sama, panjangnya sama, sudutnya sama, hanya digambar di tempat yang berbeda. Lalu kita gambarkan vektor B di seberang dari vektor B, yaitu ini yang warna hitam ini, kita namakan B aksen. Lalu setelah itu titik pertemuan dari vektor A dan vektor B yang ada di sini dengan titik pertemuan vektor A aksen dan vektor B aksen yang berada di sini, itu kita gabungkan. Kita tarik garis seperti ini, yang warna merah ini. Ingat, titik pertemuan vektor A dan vektor B, ditarik garis awal mulanya menuju titik pertemuan vektor A aksen dan vektor B aksen yang berada di sini. Kita tarik garis sehingga seperti ini. Nah, garis merah ini adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, sekarang untuk penjumlahan vektor lebih dari 2 buah vektor. Jadi kita lihat bagaimana caranya. Ini kan kita memiliki vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Nah, di sini vektor A, vektor B, dan vektor C itu jika dijumlahkan seperti apa. Sedangkan yang kita tahu kan jajar genjang itu hanya bisa untuk 2 buah vektor. Nah, di sini ada trik yang bisa digunakan untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor untuk metode jajar genjang. Yang pertama, gambar terlebih dahulu vektor A dan vektor B-nya. Ingat tadi bagian belakang dari vektor A bertemu dengan bagian belakang dari vektor B yang di sini ya. Lalu kita gambarkan atau kita proyeksikan atau kita cerminkan gambar vektor A-nya itu di bagian atas. Di sini, awalnya di sini kita gambar dengan hasil yang sama, panjang yang sama, sudut yang sama. Nah, di sini kita taruh di sini, kita beri nama A aksen. Begitu pula dengan yang B. Kita gambar dengan panjang yang sama, garis yang sama, sudut yang sama, kita sebut dengan B aksen. Lalu titik pertemuan antara vektor A dengan vektor B yang berada di sini, kita tarik garis lurus
menuju titik pertemuan dari vektor A aksen dan B aksen. Nah, maka yang warna merah ini adalah penjumlahan dari vektor A dan B. Nah, bagaimana nih kalau 3 ada vektor C-nya nih? Jadi untuk yang penjumlahan lebih dari 2 itu bisa diakali dengan kita menjumlahkan terlebih dahulu vektor yang ada di depan, 2 buah vektor yang ada di depan, seperti contohnya ini untuk vektor A dan vektor B, kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu hasil dari penggambaran vektor A dan vektor B ini nanti kita gunakan lalu ditambahkan dengan vektor C. Nah, seperti ini. Ini kan tadi hasil dari vektor A dan vektor B ya. Tadi hasil penjumlahannya kita tulis vektor A plus vektor B. Lalu ini vektor C-nya kita gambar, ingat bagian belakang vektor A dan vektor B, penjumlahan vektor A dan vektor B bertemu dengan bagian belakang dari vektor C. Lalu kita gambar cerminan dari vektor A dan vektor B. Itu di bagian sininya digambar. Awalnya kan di sini kita beri nama vektor A ditambah vektor B aksen. Begitupun dengan vektor C. Kita sebut dengan vektor C aksen. Kita gambar dengan garis yang sama, sudut yang sama. Lalu titik pertemuan antara vektor AB dan vektor C yang berada di sini dibuat garis menuju ke titik pertemuan vektor A dan B aksen dengan vektor C aksen. Kita tarik garis lurus sehingga seperti ini, sehingga yang garis berwarna hijau ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Selanjutnya, sampai sini sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui vektor perpindahan B sepanjang 10 meter dengan arah negatif 40 derajat terhadap sumbu X positif, arahnya ke kanan, dan vektor perpindahan C sepanjang 12 meter dengan arah 35 derajat terhadap sumbu X positif. Berapakah arah dan besaran vektor resultan tersebut? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, sekarang pertama-tama kita mengubah dulu skalanya menjadi ukuran yang lebih kecil. Kan awalnya diketahui di sini 10 meter. Kita ubah 10 meter menjadi 10 cm. Nah, di sini vektor C itu memiliki 12 meter. Kita ubah menjadi 12 cm. Jadi skalanya 1:1000. Lalu cara kedua membuat gambar vektornya. Kita tulis dulu tadi vektor perpindahan B itu kan 10 meter, atau kita ubah tadi jadi 10 cm dengan arah negatif 40 derajat terhadap sumbu X positif. Kita garis bawahi dulu yang penting-pentingnya. Ada 10 meter, negatif 40 derajat, dan juga sumbu X positif ke arah kanan. Nah, untuk vektor perpindahan C sepanjang 12 meter dengan arah 35 derajat terhadap sumbu X positif, jadi dia ke arah kanan. Untuk lebih jelasnya lagi, yang mana ke arah kiri dan kanan, kita lihat gambar ini. Nah, ini untuk X positif itu mengarah ke arah kanan. Yang tadi ya di diagram Kartesius itu kan kalau X ke arah kanan itu tandanya dia kalau ke arah kanan dia tandanya X positif. Nah, untuk sudut negatif dia mengarah ke bawah. Kalau negatif dia mengarah ke bawah.
Jadi sudutnya itu dari sini dihitungnya 0, titik nolnya adalah di sini, dihitung 40 derajat ke arah bawah. Jadi garisnya ada di bawah sumbu X positif. Nah, untuk yang kedua, X negatif. Nah, kalau X negatif kan tadi udah diberitahu kalau ke arah kiri itu tandanya dia X negatif. Nah, sudut negatif dia mengarah ke bawah. Nah, ini kan udah negatif, berarti diukurnya dari sini titik nolnya, baru diukur 40 derajat ke arah sini, dan garis hitam ini dia berada di bawah karena diketahui sudutnya negatif, jadi ke bawah. Lanjut, untuk X positif itu ya mengarah ke kanan, tadi udah diberitahu, positif ke kanan, positif ke kanan. Tapi ini sudutnya positif, jadi kalau untuk sudut positif dia mengukurnya dari bawah, titik nolnya berada di sini, diukur ke atas sehingga garis hitam ini dia mengarah ke atas. Kan kalau negatif dia ke bawah ya mengarahnya, kalau positif dia ke atas. Nah, ini untuk X negatif berarti dia ke arah kiri, dan sudutnya positif berarti dia ke atas gitu. Nah, tadi seperti contohnya 10 cm negatif 40, berarti kita lihat dulu dari negatif 40 berarti dia ke arah bawah. Ini ya, titiknya diukur di sini, nolnya diukur negatif 40. Ini garisnya 10 cm, garis ini 10 cm. Lalu yang ini buat yang bukan yang A ya, ini yang B. Sedangkan ini yang C, itu dia sudutnya positif, berarti dia ke atas, sedangkan X-nya dua-duanya X positif. Ininya 12 cm sehingga diukur ke ininya 12 cm. Lalu setelah dapat gimana vektornya, arah vektornya, maka digabungkan. Dia tadi udah digambarkan seperti ini vektor B, dan kita coret terlebih dahulu, ini vektor B dan ini vektor C. Nah, kita gabungkan, ini vektor B-nya yang ini. Ingat tadi kita menggunakan apa ini metodenya, metode segitiga, karena ini berbentuk segitiga. Ingat, kepala bagian vektor B ini bertemu dengan bagian belakang dari vektor C. Ini kan bertemunya di sini, baru dari kita tarik garis dari awal vektor pertama menuju akhir vektor terakhir, atau di sini dari awal vektor B menuju vektor C. Nah, garis yang kita tarik ini namanya resultan atau dilambangkan dengan R, seperti itu. Nah, sekarang contoh soal selanjutnya, seorang anak melakukan perjalanan dengan rute A-nya 8,0 km dengan arah 60 derajat dari timur. Kemudian dilanjutkan dengan rute B 7,0 km ke barat, dan terakhir rute C 4,0 km dengan arah 315 ke selatan. Maka gambarlah grafik perpindahan untuk perjalanan dari A ke B ke C. Ini pertama-tama kita buat tadi diagram kartesius. Ini adalah utara dan ini adalah timur. Nah, pertama kita garis bawahi dulu rute A.
80 km ke arah 60 derajat ya. Ini kita hitung dulu dari sini, titik sini kita hitung sudutnya 60 derajat menuju sini, ternyata garisnya ada di sini. Nah, kita tarik garis, ingat skalanya diperkecil sehingga ini hanya 8 cm. 8 cm. Lalu selanjutnya rute B 7,0 km ke arah barat. Jadi ini ke arah barat. 7,5 berarti dia hanya lurus, tidak ada sudutnya. Ini dihitung jadi 7 cm. Lalu rute C 4 km dengan arah 315 ke arah selatan. Ini kita hitung dari titik nolnya ada di sini, kita hitung 135 derajat ke arah selatan. Selatan itu ada di bawah ya, berarti dari sini 0 dihitung 135 itu ternyata ada di sini, ininya 4, panjangnya 4 cm. Lalu ditarik garis dari awal mula vektor pertama hingga akhir dari vektor terakhir, atau di sini awal dari vektor A menuju akhir dari vektor C, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan resultan atau R. Sampai sini sudah paham? Oh iya, ini ada yang tahu nggak ini metode apa? Ya benar, ini adalah metode ini adalah metode poligon, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran vektor hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode grafis dan metode analitis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada hal yang tidak dimengerti, boleh untuk bertanya di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom, ataupun boleh bertanya melalui WhatsApp. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.